Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aulia Novitasari MPD selaku dosen mata kuliah media pembelajaran biologi, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novitasari dengan NPM 2311060145. Di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran biologi yang saya pilih, yaitu mengenai sistem urin yang berbentuk media audiovisual. Nah, saya sedikit akan menceritakan awal mulanya saya memilih media ini. Sebelumnya di awal pemilihan ini, saya itu memilih media visual berupa tentang sistem urin ini, akan tetapi saya berubah pikiran. Akhirnya saya membuat media audiovisual. Mengapa? Menurut saya media visual itu terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk bahan-bahannya atau lain sebagainya. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran berupa audiovisual dengan beberapa prinsip dan kriteria yang saya pilih. Yang pertama itu ada prinsip efektivitas dan efisien. Tentu saja media yang saya bawakan ini atau yang saya pilih ini sudah mencakup semuanya. Media ini sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu sendiri yaitu dapat membantu siswa paham terkait tentang sistem urin, kemudian membantu guru menjelaskan tentang materi secara sistematis. Selanjutnya itu ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi sendiri itu ada keluar dan ke dalam. Untuk bagian ke dalam, video ini sudah sangat mendukung pemahaman konsep dan prinsip, kemudian proses yang terkait dengan sistem urin. Kemudian selain itu, video ini juga menyediakan info yang lebih jelas dan menarik karena sudah dijelaskan terkait gambarnya, kemudian fungsi dan lain sebagainya. Kemudian untuk prinsip relevansi keluar, yaitu materi dan media ini tentang video sistem urin ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian terkait dengan kehidupan sehari-hari, media ini juga sesuai dengan kebutuhan siswa dan menyampaikan informasi yang jelas. Tujuannya agar apa? Agar pembelajaran itu lebih efektif dan menarik. Selanjutnya ada prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas sendiri saya menggunakan sumber daya manusia, yaitu saya sendiri sebagai seseorang yang membuat media ini. Kemudian langkah-langkah bagaimana cara membuat media audiovisual ini tentang sistem urin. Yang pertama itu kita harus menyiapkan judulnya. Judul apa atau materi apa yang akan kita buat. Selanjutnya, melakukan eksekusi di platform edit yang kita butuhkan, bisa melalui Canva ataupun CapCut dan lain sebagainya. Selanjutnya, menambahkan media agar lebih menarik, seperti menambah gambar ataupun fungsi dari media tersebut. Nah, selanjutnya itu kita mengupload media ini di YouTube ataupun platform lainnya. Agar apa? Agar media ini dapat diakses berkali-kali oleh orang lain ataupun siswa kita. Jadi media ini tidak akan hilang. Selanjutnya itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu ada kriteria kesesuaian dengan tujuan. Nah, tujuan dari media yang saya gunakan ini sesuai dengan tujuan kita, yaitu membantu siswa memahami tentang sistem urin, kemudian siswa dapat paham dan meningkatkan minat belajar mereka, kemudian membantu guru menjelaskan materi secara sistematis. Jadi guru itu jika sudah ada media ini tidak perlu menyuruh siswanya membayangkan. Misalnya nih, saya seorang guru kemudian belajar sistem urin. Ketika saya menjelaskan tentang sistem urin, misalnya di dalam organ sistem urin itu ada ginjal. Saya menjelaskan sistem urin, kemudian bagaimana sih sistem urin terjadi, kemudian organnya apa saja, ginjal.
ginjal itu termasuk ke dalam organ ginjal merupakan sebagian organ yang ada dalam sistem urin. Saya menjelaskan kepada siswanya, jadi siswa itu tidak perlu berpikir lagi atau membayangkan lagi, karena di sini sudah ditampilkan gambarnya. Kemudian ada kriteria ketepatgunaan. Nah, media ini sangat tepat dan berguna. Karena apa? Media ini sudah terdiri dari gambar dan penjelasan materi untuk membantu pemahaman siswa ataupun meningkatkan minat belajar mereka. Kemudian media ini juga dapat diakses berkali-kali, bisa melalui platform YouTube atau media lainnya, sehingga siswa dapat belajar di mana saja, baik di rumah ataupun di tempat lainnya. Jadi media ini tidak akan rusak ataupun hilang karena sudah kita upload di YouTube ataupun media lainnya. Selanjutnya ada kriteria berupa peserta didik. Dengan media ini yang berisikan gambar dan penjelasan, siswa tidak perlu lagi membayangkan bagaimana bentuk ginjal, ureter, ataupun uretra. Karena sudah dijelaskan semua, jadi peserta didik itu mudah paham dan lebih bersemangat dalam belajar ataupun memahami tentang sistem urin. Kemudian tentang biaya kecil. Nah, saya membuat media audiovisual berupa sistem urin ini sama sekali tidak mengeluarkan biaya, hanya membutuhkan jaringan yang bagus. Kemudian saya membutuhkan platform edit. Di sini saya menggunakan Canva sebagai tempat mengedit video ini. Selanjutnya keterampilan guru. Guru bisa lebih terampil dalam menjelaskan materi ini. Karena apa? Karena media ini sudah saya jelaskan berkali-kali, menyediakan gambar, kemudian penjelasan tentang gambar tersebut, kemudian penjelasan tentang penyakit-penyakitnya. Jadi guru guru itu bisa mematik semangat siswanya dalam belajar. Dan yang terakhir itu ada kriteria berupa mutu teknis. Nah, di video saya ini mutu teknisnya itu kualitas gambarnya dan tulisannya sudah sangat tajam dan jernih. Jadi siswa pun dapat melihat dengan baik. Kemudian narasi ataupun penjelasannya sudah jelas dan mudah dipahami, karena saya menyediakan di sini berisikan tentang kesimpulannya saja, tidak terlalu mendalam karena di sini untuk siswa SMP. Kemudian guru itu jadi lebih mudah atau menjelaskan tentang materi ini. Jadi guru itu hanya menyetel media audiovisual ini di depan kelas menggunakan LCD. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjeda video ini untuk memutarbalikkan kamera tentang media sistem urin ini. Jadi di sini saya menjelaskan tentang sistem urin. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk membantu siswa memahami konsep sistem ekresi ginjal dan meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian membantu guru menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis. Kemudian materi dari media audiovisual sistem urin ini yaitu berisi tentang apa itu sistem urin, kemudian proses pembentukan urin, kemudian ada organ apa saja yang terlibat dalam sistem urin dan gangguan sistem urin itu. Sistem urin. Nah, sistem urin adalah sistem tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Jadi, sistem ini tuh mengenai tentang sistem manusia yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan urin, menyimpan, dan memproduksi. Nah, sistem ini nih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Apabila sistem ini terganggu, limbah atau urin
dalam tubuh yang seharusnya keluar bersamaan dengan urin akan mengendap, menyebabkan sejumlah penyakit. Kemudian organ yang terlibat dalam urin. Nah, salah satunya itu ada ginjal. Ginjal ini berfungsi sebagai filter utama dalam sistem perkemian dengan tugas menyaring darah, mengeluarkan limbah, racun, serta menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya ada ureter. Gambar ureternya sudah saya tampilkan, yaitu berupa seperti selang pipa. Nah, ureter itu apa? Ureter merupakan organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya itu ada kandung kemih. Kandung kemih yaitu seperti tabung seperti ini. Ini contoh kandung kemih yang sudah terisi penuh oleh urin, kemudian ini yang kosong. Kemudian fungsi dari kandung kemih sendiri yaitu untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dalam tubuh. Kandung kemih merupakan organ berbentuk kantong berongga yang terletak di bawah bagian bawah, tepatnya di daerah panggul. Selanjutnya itu organ selanjutnya ada uretra. Gambar uretra yaitu seperti ini. Ini uretra. Nah, uretra merupakan saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar. Nah, uretra juga memiliki fungsi lain seperti dalam pria, yaitu sebagai saluran air mani yang membawa sperma saat ejakulasi. Di sini saya juga menjelaskan tentang alur pembentukan urin. Yang pertama itu di sini ada nomor 1 yaitu aorta. Kemudian nomor 2 itu ada ginjal, nomor 3 itu ada ureter, kemudian yang keempat ini kandung kemih, dan yang terakhir yaitu uretra. Nah, proses pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahap, yakni filtrasi, reabsorpsi, dan yang terakhir itu ada augmentasi. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi atau penyaringan merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Perlu kita ketahui ya teman-teman, sekitar 20% darah melewati ginjal untuk dilakukan penyaringannya. Tujuannya untuk apa? Agar menghilangkan zat sisa metabolisme dalam darah. Kemudian itu ada proses pembentukan yang kedua, ada reabsorpsi, yaitu tujuannya untuk menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat gizi yang lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke dalam air. Jadi, jika sudah disaring seperti ini, tidak akan ada air ataupun natrium yang keluar dalam tubuh kita jika zat tersebut masih digunakan atau dibutuhkan oleh tubuh. Setelah disaring kembali, urin akan bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke yang lebih rendah. Terakhir ada augmentasi, yaitu tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH, asam basa dalam tubuh, serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Tahap ini urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan mengumpul. Selanjutnya urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan ditampung dalam kandung kemih, dan terakhir urin akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan. Kemudian materi yang terakhir itu mengenai gangguan sistem urin. Gangguan sistem urin seperti infeksi saluran kemih atau ISK terjadi akibat infeksi bakteri pada ginjal, ureter, kandung kemih ataupun uretra. Nah, untuk mencegah ISK sendiri yaitu penting untuk yang pertama, kita harus minum cukup air sekitar 6-8 gelas air minum sehari untuk menjaga hidrasi dan membantu mengeluarkan bakteri dalam tubuh kita.
Yang kedua, tidak menahan buang air kecil. Segera buang air kecil saat ada dorongan tersebut. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Bersihkan area genital dengan benar dan ganti pakaian dalam secara teratur. Yang keempat itu buang air kecil setelah hubungan intim untuk membantu mengeluarkan bakteri yang mungkin saja masuk ke dalam tubuh kita. Jadi agar dapat terhindar dari gangguan sistem urin ini, kita harus memenuhi 4 hal ini agar menjaga tubuh kita agar tetap baik. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai sistem urin dalam tubuh kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga Ibu dosen pengampu, Ibu Aulia Novita Sari MPD. Terima kasih saya ucapkan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.